Bursa Efek Indonesia beri peringatan 74 perusahaan di Indonesia. Salah satunya adalah ada nama Medco Energy. Nah, peringatan ini seperti apa dan apa yang membuat mereka diberi peringatan? Nah, akan saya ulas di video kali ini dan perusahaan apa saja yang diberi peringatan. Jadi tonton video ini sampai selesai. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Oke, ini berita dari emitennews.com. BI peringatkan emiten Dewa Games hingga Medco. Ini sebabnya. Bursa Efek Indonesia melayangkan surat peringatan pertama. Ini surat peringatan pertama ibaratnya SP1 lah ya. Kepada 74 emiten belum menyampaikan laporan keuangan ke-3 2023. Tenggat waktunya tanggal 31 Oktober. Jadi kemarin ya. Bulan kemarin Bursa Efek dalam pengumuman bursa pada Kamis 9 November menyebutkan bahwa peringatan itu berdasarkan berlandasan ketentuan peraturan bursa tentang sanksi yang mengatur bahwa bursa akan memberikan peringatan tertulis. Oke, masih peringatan tertulis atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 hari kalender perhitungan sejak kelompokan batas waktu penyampaian laporan keuangan. Jadi Oktober sampai kuartal ketiga kan harusnya September ya. September tapi dikasih batas Oktober 31 maksimal dan ya ini 74 diantaranya adalah Dewa, Games, Medco, LT, BIF, PSAB, UMPP, Alto, Argo, Army, Bapi, BIF, Bear, Blue, CBMF, Coal, COWL, CPRI, CTBN, DIL, DAK, NV, ESTA, Fire, Gamma, Gold, HKMU, Home, HOTL, IBST, Icon, INDX, IPOL, JSKY, KBRI, Koin, Kepal, Kepas, Krah, LCGP, baru tahu saya, Lemas, Maba, MAGP, MAMI, MTFN, MTRA, MBRX, NISP, wow, NISP, Nusa Plus, Pol, Prim kena, Pure, Rimo, Sima, SKYB, SLIS, SQM, Israel, Sugi, SWAT, TDPM, TEK, TNCA, TNCA kena, Tram, Trill, Unit UN, SP, WIRN, dan WOS. Oke, kita lihat satu persatu ya, salah satu perusahaan, bukan semuanya ya, kita sekilas lah. Kita lihat sekilas bahwa salah satunya ya ini ada perusahaan yang nama besar ya, contoh Medco sendiri ya. Medco kan kena peringatan gitu, padahal Medco sendiri ya bagus ya. Medco bagus secara bisnis, perusahaan juga ini perusahaan yang oke. Dan kita lihat akhirnya sudah ya menyampaikan laporan keuangan. Terus ada lagi tadi Prim, nama Prim ya, Royal Prima. Dia sudah harusnya ya tinggal mengirim laporan keuangannya ya. Terus ada lagi NCA, ini nama-nama yang tidak familiar ya. Terima Nunsa. Nah, ini TNCA, oke. Tapi ini menurut saya perusahaan-perusahaan ini rata-rata ya perusahaan-perusahaan kecil ya. Let's say kecil dalam artian secara harga ya. Biasanya di bawah 200 di Dewa Games, PSAB, UMPP, Alto, dan banyak perusahaan yang sudah dalam tanda kutip memang gimana ya, kurang oke lah. NISP, bukan NISP, NIPS, sorry, kebalik ya. Makanya saya tadi kok NISP, NIPS. Nah, NIPS, saya baru tahu juga ini. Nah, ini bahkan kena notasi khusus, kena suspend. Dan perusahaan-perusahaan ini banyak kan yang sudah mendapat notasi khusus ya. Coba kita lihat ya. MBRX kan kena kasus ya.
setahu saya Hansen kena kasus ya, notasi khusus kena kasus 50. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang sudah secara apa ya, secara nama ini sudah jelek sendiri gitu. Jadi nggak kaget kalau perusahaan-perusahaan ini kena gitu. Yang saya itu kan ya kayak Prim terus siapa Medco gitu, kayak gitu-gitu sih yang perusahaan gede lah ya, perusahaan gede tapi mendapatkan sentimen ini. Cuman karena ini oke. Untuk diketahui, Dewa Games and Beef menyampaikan rencana audit setelah tanggal 31 Oktober. Oke, sudah merilis ya. Cuman yang perlu diperhatikan di sini adalah ini adalah bisa dikatakan bukan cap ya, apa ya? Ibaratnya track record dari perusahaan sendiri ya. Perusahaan sendiri pastinya ya akan mencederai dari segi image ya, kalau saya melihat ya, mencederai dari segi image ya oh dia pernah mendapat SP1, oh pernah SP1 kayak gitu loh. Jadi secara nggak perfect lagi, nggak oke lagi gitu. Itu yang disayangkan ya, terutama dua nama ya, yaitu Prim dan juga Medco ya. Tuh kalau saya melihat di sisi ini Prim dan Medco kalau menurut saya ya. Kalau yang lainnya ya seperti itulah. Kayak itu sih kalau saya melihat ya. Terus yang kedua adalah ini untungnya masih SP1. SP1 adalah bersifat peringatan tertulis. Pasti nantinya kalau ada surat peringatan kedua nanti akan ada denda dan lain-lain. Nah itu hal yang sangat disayangkan kalau ada perusahaan-perusahaan besar seperti Medco mendapatkan hal seperti itu. Sangat disayangkan banget. Oke, itu sih poin yang saya garis bawahi di sini. Jadi ini bisa melihat bahwa citra atau image dari perusahaan juga perlu diperhatikan ya. Jadi kalau terutama buat Bapak Ibu dan teman-teman memilih perusahaan, nah, mungkin bisa katakan ya untuk invest hindari perusahaan-perusahaan ini. Saya disayangkan banget ada Medco di sini sih. Medco dan kalau saya concernnya Medco dan Prim itu tadi ya. Karena Prim menurut saya ya oke lah. Prim oke lah untuk yang bukan yang nggak oke banget, tapi at least second liner lah yang menarik. Itu yang saya sayangkan ya kalau saya melihat seperti itu, karena ini sering banget ya jadikan trading beberapa bulan yang lalu. Jadi itu sih kalau saya melihat ya. Jadi buat FYI aja buat teman-teman dan Bapak Ibu, dan ya dalam memilih saham ada poin-poin juga ya, dan ini salah satu bentuk bursa efek melindungi investor sih. Perhatikan juga apakah perusahaan-perusahaan sering dapatkan notasi-notasi seperti ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya share di video ini. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.